С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Halo pencinta film, kembali lagi di channel Cabut Nonton. Kali ini gua akan menceritakan film yang berjudul Soldatic tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang bocah Rusia berusia 6 tahun yang mampu ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana perjalanannya hingga bisa diangkat menjadi tentara? Yuk simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan bocah yang hinggap di atas pohon bernama Sergei Aleskov. Di bawah ada ibunya yang sedang mencuci baju dan kakaknya sedang memancing. Lalu ada sebuah pesawat tempur datang menyerang desa mereka. Ibunya menyuruh mereka lari, namun Sergei tidak takut dan mengangkat ketapelnya. Secara tidak masuk akal, Sergei menghancurkan pesawat itu. Sontak dia jumawa, tetapi ibu dan kakaknya malah hilang entah kemana. Sergei terus memanggil-manggil ibunya dan tak mendapatkan jawaban. Ternyata kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Tiba-tiba seorang bibi masuk dan menyuruh Sergei pergi dari rumah karena tentara Jerman datang menyerang. Sergei masih bingung dan terus memanggil ibunya. Lalu bibi itu bilang bahwa ibu dan kakaknya telah terbunuh oleh tentara Jerman. Sergei kemudian dibantu untuk kabur lewat jendela. Tepat setelah itu bibi tertembak. Sergei berhasil selamat, namun desanya telah hangus terbakar. Sergei lari semakin jauh ke dalam hutan dan terus memanggil ibunya. Karena kelelahan, Sergei akhirnya tertidur. Paginya dia membasuh muka dan meminum air sungai. Kemudian datang beberapa tentara Jerman di tempat itu. Karena berbahaya, Sergei bersembunyi di akar-akar pohon. Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan di hutan. Lalu dia dikagetkan dengan sebuah ledakan. Ledakan itu membuat Sergei berhalusinasi. Di umurnya yang masih 6 tahun, Sergei cukup cerdas dengan tetap berada di dekat sungai. Di bawah pohon, Sergei ditemukan oleh salah satu tentara Rusia dan tentara itu membawanya ke markas. Di markas, tentara itu dimarahi komandan karena mengabaikan tugas. Komandan itu bernama Kuznetsov. Komandan kemudian memeriksa bawaan tentara itu yang ternyata adalah Sergei, seorang anak kecil. Para tentara kemudian berkumpul dan memberikan makanan. Mereka juga terkesan dengan Sergei yang sopan dan polos. Keesokannya Sergei dirawat oleh Katya, seorang suster di tempat itu. Sikap Sergei yang ramah dan suka berbicara membuat semua pasien di sana merasa terhibur. Katya juga terkesan dengan Sergei. Walaupun badannya penuh luka, Sergei terlihat ceria dan bersemangat. Siang itu komandan mengunjungi Sergei. Bocah itu berbincang layaknya orang dewasa. Bahkan Sergei bercita-cita menjadi komandan seperti Kuznetsov. Komandan yang senang melihat tingkah Sergei lalu memberikannya pistol. Tentara lain pun ikut menjenguk dan memberikan hadiah kepada Sergei yang salah satunya adalah teropong. Lalu Katya meminta izin kepada komandan untuk membiarkan Sergei tinggal di markas itu. Tetapi komandan memutuskan untuk membawa Sergei ke panti asuhan demi keselamatan Sergei. Beberapa hari kemudian ada seorang tentara yang menemui komandan. Sama seperti Katya, tentara itu menginginkan Sergei untuk tetap tinggal di markas. Dia beralasan Sergei membawa aura positif di situasi perang yang mencekam. Tetapi komandan bersikeras untuk menyediakan tempat teraman bagi Sergei. Lalu hari penjemputan Sergei pun datang.
Sebagai kado perpisahan, komandan memberikan pistol kayu sebagai mainan. Di momen itu sepertinya Sergei tahu dia akan berpisah. Lalu Sergei memeluk komandan dan berkata dia mengkhawatirkannya. Seketika itu komandan luluh dan berubah pikiran. Sergei pun akhirnya diangkat menjadi putra komandan. Tentara lain yang senang Sergei tetap tinggal membantu menyiapkan seragam untuk Sergei gunakan. Dengan perasaan bahagia, Sergei berkeliling di sekitar para tentara. Tiba-tiba jet tempur musuh datang menyerang mereka. Kemudian Sergei dibawa kabur untuk bersembunyi. Di situasi yang sangat kacau itu, Sergei diberi nasihat oleh seorang dokter untuk tidak menangis dan siap membantu. Lalu Sergei berinisiatif untuk menyediakan air kepada tentara yang terluka. Dia juga membacakan surat untuk para tentara dari keluarga mereka. Karena dia belum bisa membaca, Sergei mengatakan apapun yang ada di kepalanya saja, yang ternyata membuat para tentara merasa terhibur. Siang itu Sergei tertidur di pangkuan Katia. Komandan kemudian berusaha mendekati mereka. Sepertinya komandan memiliki rasa kepada Katia, namun dia masih ragu mengatakannya. Kemudian Sergei terbangun dan minta diantarkan kepada si penjahit pembuat bajunya untuk mengucapkan terima kasih. Ternyata tenda si penjahit sudah hancur terkena serangan bom. Karena hal itu, komandan mengajarkan Sergei untuk memberikan penghormatan kematian. Keesokannya, ketika komandan dan tentara lain sedang menyusun rencana, Sergei datang meminta tugas. Sikapnya yang seperti seorang tentara sungguhan membuat komandan mau memberikannya tugas yang ringan. Sergei diminta untuk mengantarkan surat kepada para tentara. Lalu dia segera pergi dan menyelesaikan tugasnya. Tentara lain yang senang dengan kehadiran Sergei mengajaknya menari bersama. Suatu hari ketika Sergei berada di hutan, dia bermain-main dengan teropongnya. Lalu Sergei melihat gerakan kaki di tumpukan jerami. Lalu dia segera kembali ke markas untuk melaporkan temuannya itu. Awalnya para tentara tidak percaya. Tetapi demi membuat Sergei senang, mereka menanggapi laporan itu. Siapa sangka, 2 tentara musuh berhasil ditangkap. Mereka juga menemukan sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh mata-mata itu. Di markas, salah satu tentara menceritakan kehebatan Sergei kepada komandan. Ternyata Sergei belum memberitahu hal itu kepada ayahnya. Tak berselang lama, Sergei datang menemui komandan. Lalu komandan mengatakan bahwa kini dia sudah dapat surat izin untuk mengadopsi Sergei dan Sergei kini sudah resmi menjadi putranya. Tentu Sergei sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Sergei berinisiatif untuk memiliki ibu juga dengan berusaha menjodohkan komandan dan Katia. Namun saat ingin menemui Katia di pinggir sungai, komandan salah paham karena melihat seorang tentara membawakan Katia sebuah bunga. Lalu perang terjadi kembali. Tanpa rasa takut, Sergei menuju garis depan untuk mengantarkan amunisi. Tentara yang menerima amunisi itu kaget dan segera memerintahkan Sergei untuk kembali ke tempat aman. Saat itu juga Sergei menuju ke tempat komandan. Di sana dia mencuri dengar perbincangan komandan yang memerintahkan untuk menyambung kabel komunikasi yang terputus. Sergei segera membuntuti tentara yang mendapatkan tugas untuk menyambung kabel. Di perjalanan, tentara itu terluka parah. Sergei bertanya kepada tentara itu tentang cara menyelesaikan tugasnya. Lalu di markas sambungan telepon kembali terhubung sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan pasukan lainnya. Ternyata Sergei berhasil menyatukan kabel komunikasi yang terputus. Hal heroik yang dilakukan Sergei ternyata berpengaruh begitu besar. Mereka berhasil memukul Jerman mundur dalam perang itu. Beberapa hari kemudian, Sergei merencanakan perjodohan komandan dan Katia.
dengan meminta Katia untuk menemui ayahnya yang sedang sakit. Ketika Katia menemui komandan, ternyata komandan baik-baik saja. Lalu momen itu dimanfaatkan komandan untuk mengajak Katia menikah. Belum sempat mengungkapkan, Katia malah kabur. Komandan mengejarnya hingga ke dekat sungai. Kemudian komandan mengungkapkan keinginan Sergei yang mau memiliki ibu. Bersamaan dengan itu, seorang tentara memberi surat berisikan perintah pemindahan markas. Ternyata perang sebelumnya membuat Jerman pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, mobil yang mereka naiki terkena ranjau. Beruntung mereka baik-baik saja. Sampai di markas pusat, Sergei membuat jenderal terkesan. Karena hal itu, jenderal berjanji akan mengabulkan permintaan Sergei. Ternyata Sergei meminta agar jenderal mengizinkan ayahnya untuk menikahi Katia. Tentu saja komandan senang mendengar keinginan anaknya. Keesokannya, jenderal mengadakan upacara penghargaan untuk memberikan lencana kepada Sergei sebagai simbol keberanian berperang. Di suatu malam, tiba-tiba markas mereka diserang. Sergei berhasil bersembunyi, tetapi komandan tertimbun reruntuhan pohon. Sergei berusaha menolong, namun tubuh kecilnya tidak sanggup mengangkat reruntuhan. Sambil menangis, Sergei menemui beberapa tentara di medan perang untuk meminta pertolongan. Walaupun terluka parah, komandan berhasil selamat. Keesokannya Sergei menjenguk ayahnya yang terbaring lemas di tempat tidur. Sergei menangis, tetapi ayahnya melarang Sergei untuk menangis. Di akhir mereka sepertinya kembali dari medan perang. Karena seluruh wilayah telah dibebaskan dari tentara Jerman. Naratornya juga bilang mereka bertiga telah menjadi keluarga resmi setelah perang Stalingrad. Dan mereka menghabiskan sisa hidupnya di Ural, Rusia. Lalu film pun selesai. Sekian dulu dari pembahasan alur film Soldatic tahun 2019. Semoga kalian semua dapat terhibur. Oke, gua pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya.